Pagi terus ya. Assalamualaikum. Saya seluruh warga kampung itu merasa terkejut dari dulu nangisnya. Tak ada. Belum lama ini, saya secara tak sengaja menonton sebuah video berdurasi sekitar 4 menit di YouTube. Seorang dalang sedang memainkan dialog antara para wayang. Dengan suara berat dan gerak serta penghayatan yang total, sang dalang memainkan para wayang. Di tengah drama yang disuguhkan, mendekati kisah pertempuran, tiba-tiba sang dalang tersengal. Suaranya seperti mengerang. Wayang-wayang berjatuhan dan terkapar. Ia wafat saat itu juga. Ya, dia dipanggil kembali di tengah semangat menyajikan tontonan. Saya terhenyak, benar-benar syok menyaksikan video itu. 1 detik mengubah segalanya. Hidup adalah perpindahan waktu dari detik ke detik. Setiap pergeseran waktu tidak dalam kendali kita. Yang sudah berlalu tak dapat kita lewati kembali, dan yang akan datang tak dalam kendali. Menjadi jelas sekarang bahwa dalam hidup ternyata kita tak memiliki apa-apa kecuali detik ini dan saat ini. Setiap detik perpanjangan waktu adalah anugerah yang harus disyukuri. Mari hidup dan menjadi baik di setiap detik yang dihadiahkan untuk kita. Jangan buang waktu untuk menyakiti orang, mencaci, atau berleha-leha tak berguna. Karena boleh jadi 1 detik berikutnya waktu kita habis diambil pemiliknya. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Ada pelacur di kota Makkah. Ini adalah kisah yang pernah saya dengar tentang percakapan Buya Hamka dengan seseorang. Suatu hari, seorang lelaki menemui Buya. Kepada beliau, dengan gemas dan menggebu, dia bercerita. "Subhanallah Buya," ujarnya. "Sungguh saya tidak menyangka, ternyata di Mekah itu ada pelacur Buya." "Kok bisa ya Buya?" "Oh ya," sahut Buya Hamka. "Saya baru saja kembali dari Amerika. Dan Masya Allah ternyata di sana tidak ada pelacur." "Ah, mana mungkin Buya, di Makkah saja ada kok. Pasti di Amerika jauh lebih banyak lagi." Anak muda, kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari, tukas Buya dengan senyum. Meski pergi ke Makkah, tetapi jika yang diburu oleh hati kita memang adalah hal-hal buruk, syaitan dari golongan jin maupun manusia takkan kekurangan cara untuk membantu kita mendapatkannya. Dan meski safarnya ke Los Angeles atau New York, jika yang dicari adalah kebajikan, maka segala kejelekan akan enggan dan bersembunyi. Maka, mari mengisi hati kita dengan prasangka baik, harapan baik, keinginan baik, dan tekad untuk menjadi lebih baik. Sebab, jika hati senantiasa berniat baik, Allah akan mempertemukan kita dengan hal-hal baik, orang-orang baik, tempat yang baik, atau setidaknya peluang dan kesempatan berbuat baik. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sebesar apa gambaran cintamu kepada hambamu?" Allah Subhanahu wa taala tak memberikan jawaban langsung, namun memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke suatu tempat. "Di sana nanti kau akan melihat sebuah kejadian, tetapi aku tak mengizinkan dirimu untuk berbuat sesuatu. Kau hanya boleh menyaksikan saja peristiwa yang terjadi di tempat itu." Nabi Musa menuruti perintah itu. Ia sampai di sebuah tempat yang di dekatnya ada sebuah rumah tua. Nabi Musa bersembunyi, menunggu peristiwa yang akan terjadi. Tak lama kemudian, dari rumah itu keluar seorang anak muda bertubuh kekar sambil menyeret seorang perempuan tua yang merintih kesakitan karena anak muda itu terus menyeretnya di atas bebatuan yang terjal.
dengan wajah yang bengis. Perempuan tua itu melolong berulang kali. "Sudah anakku, sudah," katanya seraya merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi anak muda itu tak peduli, ia terus menyeretnya. Lalu setelah puas, ia menghempaskan perempuan tua itu ke atas bebatuan dan meninggalkannya. Nabi Musa yang terkenal tak bisa tinggal diam melihat kezaliman berusaha menahan diri sekuat tenaga karena teringat pesan yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak laki-laki itu pergi, ibu tua itu menangis sesenggukan, sedang tubuhnya memar dan terluka. Dada Nabi Musa semakin panas melihat kejadian itu. Tetapi kemudian ia merasa takjub dan heran mendengar kalimat yang keluar dari mulut ibu tua itu. "Ya Allah, ampuni anakku, beri hidayah dia. Dia sama sekali tak bermaksud menyakiti diriku." Nabi Musa terheran mendengar doa itu. Sudah sedemikian kurang ajar anak itu, tetapi ibu itu masih dengan penuh kasih melindunginya. Saat itulah ia mendengar ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sudah kau lihat kejadian itu, wahai Musa? Ketahuilah, wahai Musa, rasa sayang ibu itu tak ada seujung kuku dibandingkan cintaku terhadap hambaku." Allahu Akbar. Mendengar besarnya kasih sayang Allah itu, masihkah kita enggan pulang dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku, sebesar apapun dosa-dosa kita, jangan tinggalkan Allah. Ia tak pernah menutup pintu maafnya kepada kita. Kita sendirilah yang seringkali menutup pintu itu. Mari kembali bersujud, bertaubat, dan mereguk cinta kasih Ar-Rahman Ar-Rahim yang tak ada batasnya. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah. Saya ingin bercerita tentang seseorang yang bernama Bahlul. Ia seorang darwis yang berpenampilan sangat sederhana dan sering dianggap gila oleh masyarakat di sekitarnya karena keanehan perilaku dan ungkapan-ungkapannya. Namun bagi Sultan yang memerintah di Baghdad kala itu, keunikan Bahlul itu justru menjadi daya tariknya. Suatu kali Bahlul berkeliling di taman kota. Tak ada yang menghiraukannya. Hingga ketika lelah, ia tidur begitu saja di atas rerumputan. Ia tak tahu bahwa saat itu Sultan sedang memerintahkan bawahannya untuk mencari dirinya. Setelah berkeliling, beberapa tentara kerajaan yang diperintahkan menemukannya tengah tertidur lelap di taman itu. Karena perintah Sultan, maka mereka terpaksa membangunkannya. Bahlul marah bukan kepalang ketika dibangunkan. Namun akhirnya ia diantar oleh para tentara itu menemui sang Sultan. Ketika melihat wajah Bahlul yang cemberut, Sultan tertawa lebar sambil bertanya, "Apa gerangan yang menyebabkan wajahmu musam semacam itu, wahai Bahlul?" "Bawahanmu ini merusak tidurku. Aku tengah bermimpi indah menjadi seorang sultan dengan istana yang lebih indah dibandingkan istanamu ini. Tentara-tentara yang gagah, kekayaan yang berlimpah, tetapi mereka membangunkan diriku. Hilanglah kini kerajaanku dan kedudukanku," ujarnya masih dengan nada kesal. Raja terbahak mendengar jawaban itu. "Bahlul, kerajaanmu itu kan cuma ada dalam mimpi. Cepat atau lambat kau pasti akan terbangun dan kehilangan semuanya," jawab Sultan dengan rasa geli yang tak tertahankan. "Sultan," panggil Bahlul, kali ini dengan nada suara yang tiba-tiba berubah tenang dan berwibawa. "Apa beda kerajaanmu dengan kerajaanku? Kerajaanku hilang ketika aku terbangun, dan kerajaanmu cepat atau lambat akan hilang ketika kau tertidur selamanya. Sesungguhnya kau dan aku sama-sama berada dalam mimpi." Lalu dengan tenang ia pergi meninggalkan sang Sultan yang terhenyak mendengar jawaban itu. Mari syukuri, karena hidup adalah anugerah.